Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo meminta para petani segera melakukan tanam untuk meningkatkan produksi padi nasional karena sudah masuk musim penghujan di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini diungkapkan Presiden usai melakukan peninjauan padi dan pencepatan tanam di Desa Kaibahan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo mendorong para petani khususnya di Pekalongan, Jawa Tengah untuk mulai menanam padi karena musim penghujan sudah tiba. Hal ini dilakukan mengingat fenomena El Nino yang terjadi beberapa waktu lalu mengalami kemunduran waktu, sehingga perlunya percepatan penanaman padi yang diharapkan akan mulai dipanen pada bulan Maret dan April mendatang. Dalam keterangannya usai meninjau penanaman padi dan menyerap aspirasi para petani di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Presiden menekankan, meskipun urusan pupuk di wilayah ini masih dalam kondisi yang aman, namun Presiden menekankan bahwa Menteri Pertanian juga sudah siap untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan pupuk jika terjadi. Presiden pun menjelaskan pemerintah juga telah menyederhanakan prosedur bagi para petani yang membutuhkan pupuk subsidi tanpa harus menggunakan kartu tani, melainkan bisa menggunakan kartu tanda penduduk dengan keterangan pekerjaannya sebagai petani. Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa target panen di tanah air harus meningkat, mengingat sebelumnya sempat menurun akibat fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia. Karena hujan sudah mulai di banyak provinsi, kita ingin mendorong agar petani segera memulai menanam padi. Karena waktu kita kemarin karena El Nino agak mundur sedikit, sehingga ini segera kita kejar agar tanam. Karena kita harapkan nanti di bulan Maret atau April kita sudah mulai panen. Ya. Presiden Joko Widodo meresmikan Pasar Induk Among Tani, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Mampu menampung 2.700 kios dan los, Presiden berharap keberadaan Pasar Induk Among Tani Kota Batu dapat meningkatkan kesejahteraan para pedagang di Kota Batu. Presiden Joko Widodo pada Kamis 14 Desember 2023 meresmikan Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Jawa Timur. Pasar yang mulai dibangun pada tahun 2021 tersebut memiliki luas 3,4 hektar. Pasar Induk Among Tani Kota Batu mampu menampung 2.700 kios dan los yang tertata rapi sebagai tempat untuk berdagang serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti tempat parkiran yang sangat luas, gedung 3 lantai yang megah, hingga tatanan kios dan los yang rapi. Menurut Presiden, Pasar Induk Among Tani Kota Batu ini adalah pasar terbesar yang pernah ia kunjungi di tanah air. Presiden pun berharap keberadaan Pasar Induk Among Tani Kota Batu dapat meningkatkan kesejahteraan para pedagang di Kota Batu. Saya melihat ini adalah pasar terbesar yang pernah saya lihat di Republik Indonesia ini. Menempati 3,4 hektar, gedungnya sangat megah, berlantai 3, semuanya ditata. Saya tadi sepintas masuk, ditata kiosnya sangat bagus, ditata losnya juga sangat bagus. Untuk kuliner dan makanan juga disendirikan. Ini akan menjadi pasar yang bersih, pasar yang tertata rapi, tempat parkirnya juga sangat luas, sehingga kita harapkan pedagang semakin laris.
Presiden Joko Widodo meresmikan 3 terminal bus yakni Terminal Tipe A Tingkir, Terminal Paya Ilang, dan Terminal Anak Air. Peresmian dilakukan secara terpusat di Terminal Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Presiden menyebut ketiga terminal tersebut dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung yang menjadikan fungsi terminal tidak hanya untuk naik dan turun penumpang saja, akan tetapi juga sebagai pusat kegiatan UMKM dan kegiatan sosial. Presiden Joko Widodo pada Rabu 13 Desember 2023 meresmikan 3 terminal bus yakni Terminal Tipe A Tingkir, Jawa Tengah, Terminal Paya Ilang di Kabupaten Aceh Tengah, dan Terminal Anak Air yang terletak di Padang, Sumatera Barat. Peresmian dilakukan secara terpusat di Terminal Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Menurut Presiden, pembangunan sarana dan prasarana transportasi publik sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi darat, terlebih menjelang libur hari raya dan tahun baru. Terminal Tipe A Tingkir yang berada di Kota Salatiga tersebut menghabiskan biaya pembangunan sebesar 34,8 miliar rupiah dengan 235 layanan bus per hari, baik antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi. Sedangkan Terminal Paya Ilang di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dibangun dengan biaya 22 miliar rupiah, melayani AKAP dan AKDP sebanyak 91 bus per hari. Dan Terminal Anak Air di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dibangun dengan dana 94,8 miliar rupiah untuk melayani 109 bus per hari. Menurut Presiden, ketiga terminal yang diresmikan tersebut sangat modern dengan sejumlah fasilitas pendukung yang menjadikan fungsi terminal tidak hanya untuk naik dan turun penumpang saja, akan tetapi juga untuk pusat kegiatan UMKM dan pusat kegiatan sosial. Terminal ini kalau kita lihat sangat modern, dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman. Tidak hanya berfungsi untuk naik dan turunnya penumpang, tetapi juga memiliki fungsi lain, seperti pusat kegiatan UMKM, pusat perbelanjaan, pusat kegiatan sosial, dan lain-lainnya yang bisa mengintegrasikan moda transportasi lainnya. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.